Baik, kita lanjut untuk mereview bab 2, judul yang sebelumnya berkaitan dengan tema besarnya Tafsir Nusantara. Nah, hari ini kita coba untuk mereview bab 2 ini apakah sudah sesuai ataukah memang perlu adanya tambahan atau istilah yang kita kenal itu revisi ya. Nah, kita perlu memahami bahwa tinjauan pustaka yang disajikan pada bab 2 tidak lepas dari konsep utama dari judul yang diangkat. Jadi judul itu sebenarnya akan tercermin juga di bab 2. Jadi judul yang apa yang kita sajikan sebenarnya di bab 2 pun kita sajikan karena memang saling berkaitan. Nah, ketika kita lihat eh, judul dari tesis ini ialah memahami Al-Quran melalui Nadhom Sunda, studi analisis terhadap Nadhoman Nurul Hikmah karya Hidayat Suryalaga. Nah, ada beberapa poin yang bisa diambil dari judul itu yang bisa kita sajikan di bab 2. Kita coba lihat yang pertama di sini ialah tradisi memahami Al-Quran. Oke, kenapa ini bisa diambil? Karena memang di judul utamanya itu adalah proses pemahaman Al-Quran melalui nadoman. Jadi yang pertama adalah tradisi memahami Al-Quran ini sudah layak. Kita coba lanjut ke bawah. Ini loh artinya. Dari lanjut tradisi. Oke, Nadom, ya ini ada bagian dari penjelasan Nadom. Oke, Nadom, Nadoman, tradisi masyarakat Sunda memahami Al-Quran. Oke, secara umum, poin-poin yang berkaitan dengan tema yang diteliti pada judul yang diangkat sudah sesuai. Namun memang untuk landasan teori ini tidak cukup hanya 11 halaman, minimal 25 halaman. Maka perlu ditambahkan berkaitan dengan contoh-contoh nadomannya. Jadi kan tadi sedikit ya, boleh tambahin lagi berkaitan dengan nadomannya. Misalnya ini nadoman ya. Nah ini kan bentuk-bentuknya belum ada. Hanya baru unsur baris, nadom Sunda. Nah ini kan contoh ya. Ini perlu adanya terjemah. Perlu diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia.
ini perlu penerjemahan. Jadi yang ini juga sama, beberapa ini tradisi masyarakat Sunda memahami Al-Quran. Saya kira untuk supaya lebih banyak ininya coba dikembangkan pada sub-sub berkaitan dengan tradisi masyarakat Sunda dalam memahami Al-Quran. Contoh misalnya sejarah perkembangan Islam di Tatar Sunda, beberapa halaman. Lalu keterkaitan eh, penafsiran Al-Quran di dalam apa namanya itu di tafsir Sunda dan karakteristiknya dalam memahami. Intinya apa? Bukan melihat tafsirnya, tetapi karakteristik pemahaman itu dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Nah, itu kan berbagai bentuk sebagai proses pemahaman terhadap budaya. Nah, ini perlu ditambahkan ya. Ini ditambahkan, saya minta eh, tambahkan 10 halaman. Jadi ini 10 halaman. Lalu apalagi Nadoman 10 halaman. Dan ini 10 halaman. Ini udah oke lah, hanya tinggal perlu penambahan berkaitan di bab 2-nya. Saya kira itu saja untuk review bab 2. Terima kasih. Kita lanjut untuk bab 3.